Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arif Muammar, salah satu dosen dari Laboratorium Mikrobiologi, Prodi Biologi, Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu perkuliahan dari mata kuliah mikrobiologi beserta dengan rencana pembelajaran semester yang dimiliki oleh mata kuliah tersebut. Mata kuliah mikrobiologi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang kemudian harus diambil oleh seluruh mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada pada program studi biologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang kemudian harus diambil pada semester genap, tepatnya di semester 4, yang kemudian harus diambil ketika yang bersangkutan atau mahasiswa sudah mengambil mata kuliah wajib berupa biokimia. Di mata kuliah ini, saya merupakan salah satu dosen pengajar yang merupakan tim pengajar yang terdiri dari Prof. Endah sebagai koordinator mata kuliah, kemudian ada Pak Ilmi, kemudian ada Pak Abdul Rahman, Bu Sari, dan juga Bu April serta saya sendiri. Pada mata kuliah ini terdiri atas dua capaian pembelajaran lulusan yang kemudian harus dicapai ketika mahasiswa selesai mengambil mata kuliah mikrobiologi. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua, dari total 5 capaian pembelajaran lulusan yang kemudian dimiliki oleh Prodi Biologi, S1 Biologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Capaian yang kedua adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan mikrobiologi. Berbicara tentang Prodi Biologi, maka sesungguhnya ketika mahasiswa mengambil Prodi ini, maka kemudian mahasiswa akan belajar seluruh organisme yang kemudian ada di kehidupan kita, termasuk salah satunya adalah mikrobiologi. Maka pada CPL yang kedua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan dan pengetahuan tentang salah satu cabang dari biologi, yaitu mikrobiologi. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan yang kelima, yaitu mahasiswa mampu melakukan penelitian biologi, baik secara individu maupun tim, yang kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut. Jadi ketika mahasiswa mengambil mata kuliah ini, setelah selesai, mahasiswa mampu melakukan penelitian dengan objek kajian mikrobiologi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian dimiliki oleh mata kuliah ini, mata kuliah ini tersusun atas 14 pertemuan dengan pembagian 7 pertemuan dilakukan sampai dengan pertengahan semester, dilakukan sampai dengan sebelum ujian tengah semester, dan 7 pertemuan berikutnya dilakukan setelah ujian tengah semester sampai dengan ujian akhir semester. Teknik penilaian yang kemudian kami lakukan pada mata kuliah ini, kami membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah case-based management, di mana kemudian mahasiswa akan diberikan penugasan berupa tugas baik itu individu maupun kelompok yang kemudian memiliki bobot penilaian sebesar 37,5%. Penilaian berikutnya adalah dengan kuis. Kuis ini diberikan sesaat sebelum perkuliahan atau sesaat setelah perkuliahan di beberapa pertemuan dari total 14 pertemuan yang ada. Kemudian kuis ini memiliki bobot 5,5%. Kemudian kita juga memberikan pembobotan teknik penilaian pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ujian tengah semester memiliki bobot yang serupa, yaitu 16% dari total 32% untuk ujian baik tengah maupun akhir semester. Dan tentu saja kita memiliki bobot yang cukup besar pada praktikum karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan 3 kredit teori dan juga 1 kredit praktikum, sehingga kemudian bobot praktikum di sini memiliki prosentase sebesar 25%. Dari komponen penilaian yang ada, kita kemudian akan membagi penilaian itu berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang ada. Dari 5 total capaian pembelajaran mata kuliah, maka kemudian kita bagi rata penilaiannya, baik itu pada penugasan, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga praktikum. Referensi yang kami gunakan pada mata kuliah ini, diantaranya adalah beberapa buku
pedoman yang kemudian digunakan sebagai dasar mikrobiologi, diantaranya adalah Principle of Microbiology, karya dari Atlas, kemudian ada Microbiology Principle and Exploration dari Black, dan juga ada beberapa referensi yang lainnya yang kemudian kami gunakan secara mutakhir untuk referensi pada mata kuliah ini. Demikian RPS yang kemudian bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan dari perkuliahan mata kuliah mikrobiologi yang kemudian dilakukan secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan, saya akan menyampaikan perkuliahan mikrobiologi yang kemudian berkaitan dengan metode yang digunakan dalam mikrobiologi. Mohon izin saya untuk menyampaikan slide yang sudah saya siapkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat mendasar bagi seorang mikrobiolog. Satu hal yang kemudian sangat basic yang kemudian harus diketahui sebagai seorang sarjana biologi. Jadi di kesempatan kali ini kita kemudian akan berdiskusi, saya menyampaikan materi berkaitan dengan metode yang digunakan di dalam mikrobiologi. Sebagai sebuah informasi yang kemudian perlu kita ketahui bahwasannya materi ini pada umumnya adalah mata kuliah mikrobiologi, itu kemudian menunjang dua capaian pembelajaran lulusan yang kemudian harus dimiliki oleh seorang calon sarjana biologi. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan pengetahuan mengenai mikrobiologi. Jadi ketika kita berbicara mengenai biologi, akan sangat banyak cabangnya. Di sana ada hewan, tumbuhan. Salah satu bagian yang penting yang harus diketahui oleh calon lulusan biologi adalah mengetahui pengetahuan ilmu mikrobiologi. Dan juga satu capaian pembelajaran yang lainnya, yaitu capaian pembelajaran kelima, yaitu mahasiswa mampu kemudian melakukan penelitian biologi, baik secara individu maupun tim. Kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data dan membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut. Jadi ketika rekan-rekan kemudian sudah mengetahui tentang ilmu mikrobiologi, lebih spesifik lagi tentang metodologi yang digunakan dalam ilmu mikrobiologi, seperti yang saya sampaikan di pertemuan kali ini, maka kemudian itu akan menjadi basic atau dasar teman-teman untuk melakukan penelitian mikrobiologi. Yang itu merupakan satu capaian pembelajaran lulusan yang kemudian harus dimiliki oleh seorang sarjana biologi. Kita kemudian perlu merefresh kembali tentang lantas apa yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah mikrobiologi kali ini. Ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dasar mikrobiologi, jadi mampu memahami. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan secara umum keanekaragaman mikrobia. Mikrobiologi adalah ilmunya, maka mikrobia adalah organisme yang kemudian masuk dalam kategori mikrobia. Baik di sana kemudian ada virus, kemudian ada bakteri, kemudian ada fungi, dan juga nanti beberapa yang lainnya. Capaian yang ketiga, pembelajaran mata kuliah yang ketiga, nanti diharapkan rekan-rekan dapat menghubungkan atau memahami struktur dan proses biologi pada mikrobia. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa berbeda antara bakteri dan virus. Bagaimana kemudian susunan organisme atau struktur dari kedua kelompok ini. Capaian pembelajaran yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menghubungkan mikroorganisme dengan faktor ekologis serta aplikasinya. Sebagai informasi kita mengetahui bahwa banyak sekali bioteknologi yang sekarang ini digunakan menggunakan ilmu mikrobiologi atau mikroorganisme pada umumnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menghubungkan teori mikrobiologi dengan aktivitas pengamatan di laboratorium. Yang ini akan secara spesifik kita lakukan sebagai aktivitas praktikum. Di setiap pekannya kita melakukan praktikum seminggu sekali. Dan keselarasan antara CPL dengan CPMK, jadi seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya bahwasanya ini mendukung dua learning outcome, yaitu learning outcome yang kedua dan yang kelima,
Dan ini kemudian secara umum learning outcome kedua itu diakomodir oleh 4 CPMK pertama, dan learning outcome yang terakhir mengenai praktikal itu kemudian diakomodir pada learning outcome yang terakhir mengenai praktikal. Kita sekarang masuk ke materi. Berbicara tentang metodologi yang kemudian digunakan dalam mikrobiologi, maka kemudian kita mengetahui sebuah hal yang sangat mendasar bagi seorang mikrobiolog, yaitu kita harus melakukan metode ini dengan menggunakan metode teknik aseptis. Apa itu teknik aseptis? Prinsipnya adalah teknik aseptis adalah suatu sistem yang kemudian kita usahakan baik kita sebagai seorang peneliti maupun mikroorganisme yang kita gunakan ataupun tempat yang kemudian kita gunakan untuk melakukan penelitian itu kemudian harus terbebas dari kontaminasi. Jadi kita mempelajari tumbuhan, mempelajari hewan, dan mikrobia itu tidak sama. Ketika kita mempelajari mikrobia, maka kemudian kita harus benar-benar memastikan bahwa kita tidak mengkontaminasi sampel kita, atau sampel kita pun kemudian tidak terkontaminasi oleh tempat yang kita gunakan untuk penelitian. Tidak sama seperti tumbuhan, atau tidak sama ketika kita mempelajari hewan. Kita tidak perlu mengkondisikan diri kita steril terlebih dahulu ketika kita mengamati tumbuhan, atau mengamati pohon, atau mengamati kelinci misalnya. Berbeda halnya ketika misalnya teman-teman memiliki sebuah strain murni, sebagai contoh misalnya Escherichia coli, teman-teman kemudian harus menggunakan prinsip teknik aseptis supaya Escherichia coli yang teman-teman miliki itu tidak terkontaminasi baik oleh teman-teman sebagai seorang peneliti, mahasiswa sebagai seorang peneliti, atau terkontaminasi oleh lingkungan sekitar tempat teman-teman kemudian bekerja dengan Escherichia coli tersebut. Ini adalah sebuah prinsip dari teknik aseptis yang kemudian harus diketahui. Apa saja misalnya contoh yang kemudian harus dalam kondisi aseptis, misalnya ketika teman-teman mengkulturkan mikrobia, atau ketika rekan-rekan mahasiswa mentransfer, bahasanya ada yang menggunakan subkultur atau ada yang menggunakan pemindahan kultur dari satu media ke media yang lainnya. Ini harus digunakan secara teknik aseptis. Atau misalnya ketika mahasiswa ingin melakukan proses amplifikasi DNA dengan menggunakan PCR, maka harus dalam kondisi teknik aseptis atau steril. Salah satu yang sering kemudian kita gunakan untuk mencapai kondisi aseptis adalah kita mengkondisikan lingkungan kita, termasuk diri kita. Sebagai contoh pengondisian diri yang kita gunakan adalah kita menggunakan jas laboratorium, kemudian kita menggunakan glove, dan juga kita bisa menggunakan workbench yang secara spesifik digunakan untuk menjadikan lingkungan kerja kita steril. Nah, ini adalah prinsip dari workbench yang kemudian bisa menjadikan ketika lengan kita masuk ke dalam workbench tersebut, atau kita bisa mengkategorikannya sebagai ada yang laminar airflow, ada yang lebih safety lagi biosafety cabinet. Maka di dalam kabinet tersebut lingkungannya kemudian steril karena ada proses pergantian atau udara yang kemudian mengalir, dan itu difilter dengan sebuah filter khusus yang disebut sebagai HEPA filter yang bisa menyaring mikroorganisme yang tidak kita inginkan, yang bisa menyebabkan sebuah kontaminasi. Agar diperoleh kultur murni, maka setidaknya ada 3 syarat penting yang kemudian harus dicapai atau dipenuhi. Yang pertama adalah semua bahan yang digunakan untuk menyentuh kultur itu harus disterilisasi terlebih dahulu. Maka ketika kemudian kita menggunakan Erlenmeyer untuk menumbuhkan strain khusus yang ingin kita teliti, kita pastikan Erlenmeyer kita, wadah kita, bejana kita, itu kemudian disterilisasi terlebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan semua bahan yang akan digunakan, termasuk media pertumbuhan di dalamnya, itu harus steril terlebih dahulu. Yang kedua, semua media yang digunakan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, termasuk media pertumbuhan, itu kemudian harus steril juga. Jadi tidak hanya bahan atau wadah, tetapi juga kemudian media. Pun halnya dengan yang ketiga, yaitu kita harus mencegah masuknya kontaminan ke dalam kultur. Baik itu kemudian dari kita, seorang penelitinya, atau dari meja kerja kita, maka tadi bisa kondisi idealnya kita bisa menggunakan biosafety cabinet atau laminar airflow, atau setidaknya kemudian kalaupun kita tidak memiliki workbench atau laminar airflow, kita bisa menggunakan api, bisa itu berupa lampu bunsen atau lampu spiritus,
di sekitar area kerja kita. Karena dengan adanya api tersebut, sekitar 20 cm dari pijar api tersebut itu merupakan area di mana kemudian kondisinya steril. Maka mikroorganisme yang ada di udara itu dia akan mati di sekitar api tersebut. Sehingga ketika kita bekerja dengan kondisi tersebut di dekat api tadi, dia kemudian akan menjadikan kondisi jauh lebih aseptis daripada kita tidak menggunakan api tersebut ketika memang tidak ada workbench ataupun laminar airflow. Nah, dari tadi kan saya berbicara tentang sterilisasi. Apa bedanya? Steril adalah kondisi di mana kemudian bebas dari segala macam bentuk kehidupan mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang kemudian seringkali menjadi kontaminan. Kenapa kok kemudian di udara ini bisa menjadikan kontaminan padahal kita tidak melihat apa-apa? Karena bisa jadi kemudian eh, tidak mungkin tidak berupa sel yang terbang, tetapi kemudian ada komponen-komponen mikroorganisme yang kemudian berterbangan. Entah itu spora dari jamur, entah itu kemudian eh, apa namanya kondisi inaktif mikroorganisme yang kemudian memang tersapu angin gitu ya. Atau misalnya ketika saya berbicara seperti ini, di rongga mulut saya ini banyak mikroorganisme yang kemudian secara tidak langsung keluar ketika saya berbicara. Maka itu adalah contoh dari beberapa jenis kontaminan yang bisa mengkontaminasi sampel atau bahan penelitian kita. Maka kemudian perlu dilakukan sterilisasi untuk mencapai kondisi steril tersebut, yaitu suatu usaha untuk membebaskan baik itu bahan, baik itu alat dari semua bentuk kehidupan mikrobia, entah itu fungi, bakteri maupun virus. Nah, sekarang kita kemudian berbicara tentang hal yang sangat penting juga di bagian metode yang kita pelajari di dalam mikrobiologi, yaitu sterilisasi. Ada 3 jenis utama yang kemudian menjadi perbedaan sterilisasi yang sering digunakan. Yang pertama adalah sterilisasi secara mekanik. Prinsipnya menggunakan penyaringan. Yang kedua, sterilisasi secara fisik. Prinsipnya dengan pemanasan. Yang ketiga, sterilisasi secara kimia dengan desinfektan. Saya akan berikan contoh. Kenapa kemudian kita perlu melakukan sterilisasi secara mekanik? Padahal semua bisa dipanaskan, semua bisa di autoclave. Sebagai contoh, autoclave adalah sebuah metode untuk kemudian mensterilisasikan dengan proses pemanasan dan menaikkan tekanan di dalam autoclave tersebut. Karena tidak semua bahan itu bisa tahan panas. Sebagai contoh misalnya, ketika teman-teman ingin membuat media pertumbuhan dengan antibiotik di dalamnya, maka antibiotik tersebut kemudian tidak bisa di autoclave. Mediumnya mungkin bisa, tetapi antibiotiknya tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita autoclave dulu media pertumbuhannya, tetapi kita tidak berikan antibiotiknya saat proses autoclaving. Tapi ketika mediumnya sudah di autoclave, sudah steril, baru kemudian kita tambahkan antibiotik. Cara sterilisasinya adalah dengan metode mekanik. Kita menggunakan kertas saring dengan ukuran spesifik. Misalnya 0,5 mikron misalnya. Kita kemudian bisa saring antibiotik tersebut dengan kertas filter tersebut, maka kemudian kondisi media pertumbuhan yang sudah di autoclave dengan antibiotik yang sudah disaring itu sudah dalam kondisi steril semuanya, meskipun antibiotiknya tidak dipanaskan. Itu sebagai salah satu contoh bentuk sterilisasi secara mekanik. Kemudian fisik, pemanasan, ini yang sering digunakan. Baik itu dengan autoclave, jadi kita memanaskan bahan, alat, dengan proses pemanasan, dengan tekanan cukup tinggi, ataupun dengan kimia. Sebagai contoh proses sterilisasi kimia apa? Kita sebagai seorang peneliti, kita kan nggak mungkin kita bakar tangan kita gitu kan. Tetapi kita kemudian gunakan dengan cara kita semprotkan bahan-bahan disinfektan yang kemudian bisa membunuh mikroorganisme yang ada di telapak tangan kita misalnya ketika kita akan bekerja dengan kultur mikrobia. Maka ini adalah 3 prinsip sterilisasi yang seringkali kita gunakan di dalam mikrobiologi. Nah, sebagai contoh misalnya kita menggunakan untuk sterilisasi secara mekanik yaitu dengan filtrasi. 2 filter yang sering digunakan atau metode yang sering digunakan yaitu Birkevoet filter dan juga Sage filter. Nanti harapannya di praktikum nanti kemudian rekan-rekan bisa mempelajari lebih dalam tentang 2 metode ini. Kemudian fisik, tadi saya sudah menyontohkan ada autoclave yang sering saya sebut, tetapi tidak hanya autoclave saja yang kita gunakan.
ada juga metode pemanasan secara fisik yang lainnya, yaitu dengan Arnold Steam Sterilizer. Ada juga dengan penggunaan oven, tetapi kemudian dia oven yang menggunakan suhu cukup panas. Jadi mencapai 170 sampai dengan 180 derajat Celcius. Nah, ini prinsip atau gambar skema dari autoclave, bagaimana kemudian autoclave itu bisa digunakan untuk proses sterilisasi. Jadi tidak hanya pemanasan di sana, tetapi kemudian ada proses penaikan tekanan sehingga mikroorganisme yang kemudian baik itu masih nempel di alat bahan, itu kemudian semua bisa mati. Setelah kita berbicara mengenai metode sterilisasi, kita kemudian berbicara satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam metodologi metodologi yang digunakan dalam mikrobiologi, yaitu media pertumbuhan. Jadi berbicara media, konteks seorang mikrobiolog itu bukan media media audiovisual ya, tetapi media adalah satu hal, sediaan yang kita gunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme. Jadi dia kemudian menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan mikroorganisme yang kita tumbuhkan. Ada banyak sekali media yang kemudian ada. Setidaknya ada 500 jenis media yang berbeda. Dan media ini bisa kita tumbuhkan baik itu di dalam tabung reaksi, baik itu di dalam Erlenmeyer, atau kemudian kita juga bisa tumbuhkan di Petri dish. Saya izin tunjukkan pointernya. Dan untuk bisa memindahkan mikroorganisme dari satu media ke media yang lain, sebagai contoh kita ingin memindahkan dari satu plate atau Petri dish ke Petri dish yang lain, maka kita bisa menggunakan alat sederhana seperti loops, jarum, atau kita biasa menggunakan bahasa untuk bahasa yang sering kita gunakan dalam mikrobiologi untuk memindahkan jamur itu bisa berupa enten atau pipet, baik itu mikropipet ataupun kemudian pipet yang ukurannya jauh lebih besar. Atau juga swab. Swab ini bisa berupa seperti cotton bud, tetapi dia secara spesifik steril untuk bisa melakukan swab. Sebagai contoh, kita ingin mengkoleksi sampel dari misalnya kulit seseorang, maka kita bisa menggunakan swab steril, kita swabkan ke tangan seseorang tersebut, kemudian kita swabkan ke media pertumbuhannya. Dan untuk melakukan handling terhadap media pertumbuhan ini, kembali lagi kita harus menggunakan prinsip teknik aseptis supaya kemudian kondisi segala sesuatunya bisa steril. Ada 3 jenis media yang kemudian berbeda didasarkan atas dasar pertama, media yang kemudian didasarkan atas dasar bentuk fisiknya. Yang kedua adalah media yang kemudian didasarkan atas komposisi kimianya. Dan yang ketiga adalah media yang kemudian dibedakan atas dasar fungsinya. Kita kemudian akan batasi sampai bahasan perbedaan media didasarkan atas 3 klasifikasi yang berbeda ini. Silakan jika ada pertanyaan, jika ada kemudian hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Kita kemudian bisa melakukan diskusi setelah ini. Silakan. Ya, silakan Mbak Anggi. Sudah raise hand. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Kalau Oke. misalnya tadi kan ada penjelasan terkait dengan kontaminasi ya. Iya, Sterilisasi penting untuk mencegah kontaminasi. Nah, iya. kemudian kalau semisalnya sudah terlanjur terjadi kontaminasi, apa yang perlu kita lakukan? Apakah langsung dibuang atau ada prosedur sendiri untuk selanjutnya? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Anggi Resti atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik. Sebagai seorang peneliti di bidang mikrobiologi, apa yang harus saya lakukan, Pak, ketika kita sudah berusaha melakukan metode teknik aseptis, tetapi kemudian terjadi kontaminasi di sana. Maka yang kemudian bisa saya sampaikan adalah setiap kali kemudian kita melakukan eksperimen di mikrobiologi, usahakan tidak hanya menggunakan satu sampel.
usahakan kemudian teman-teman at least punya 2 ulangan, duplo, atau lebih baik lebih banyak lagi jika bisa, entah itu triplet ataupun misalnya eh, lebih banyak lagi. Sehingga ketika kemudian kontam satu sampel, kita masih punya backup di sana. Atau misalnya ketika rekan-rekan ingin berusaha memastikan itu tidak terjadi kontaminasi, lebih 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 baik lagi misalnya kita bisa menggunakan medium yang spesifik. Sebagai contoh misalnya, ketika kita bekerja dengan hmm, mikroorganisme yang ingin kita tumbuhkan adalah jenis bakteri, maka ketika kita ingin mencegah kontaminasi dari fungi, dari jamur, maka kita bisa tambahkan medium pertumbuhan kita dengan media anti jamur di sana. Sehingga proses chance untuk kemungkinan adanya kontaminasi dari jamur itu jauh lebih sedikit. Nggak masalah, jamur tidak akan tumbuh di sana, karena kan ekspektasi apa yang ingin saya tumbuhkan di sana kan bakteri. Maka itu bisa menjadi sebuah upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kontaminasi dari jamur. Meskipun kontaminasi dari bakteri yang lain masih kemungkinan bisa terjadi, tetapi itu sebuah upaya yang kemudian bisa kita lakukan juga. Tetapi tentu saja eh, tadi pertanyaannya adalah itu kan pencegahan, Pak. Bagaimana dengan kalau sudah terjadi? Itu yang kemudian saya sampaikan bahwasanya ketika eh, Mbak Anggi meneliti di mikrobiologi, usahakan kemudian sampel itu tidak hanya the only one, tidak hanya satu-satunya. Bisa duplo, bisa triplet, sehingga kemudian ketika ada kontaminasi, kita punya duplikat yang sama untuk kemudian kita lanjutkan di tahapan berikutnya ketika sampel yang pertama terjadi kontaminasi. Itu satu hal yang kemudian perlu kita eh, apa namanya siapkan ataupun bisa antisipasi. Begitu, Mbak Anggi, atau ada pertanyaan lebih detail lagi? Sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kemudian saya sampaikan di pertemuan perkuliahan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik rekan-rekan yang nanti kemudian fokus di bidang mikrobiologi ataupun tidak, saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah dasar teman-teman untuk kemudian mengerti bahwasannya ada sebuah metode khusus yang kemudian harus teman-teman perhatikan ketika bekerja dengan mikroorganisme. Demikian dari saya, mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah mikrobiologi yang saya ampu pada topik metodologi yang kemudian digunakan dalam ilmu mikrobiologi. Mudah-mudahan memberikan manfaat baik itu kepada mahasiswa ataupun khalayak umum yang kemudian menyaksikan video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada, Fakultas Biologi, Laboratorium Mikrobiologi, dan juga Prodi Sarjana Biologi. Dan juga kepada seluruh rekan sejawat, atasan, dan juga kemudian seluruh mahasiswa yang kemudian mensupport proses sertifikasi dosen yang saya lakukan. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.